Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai ketepatan membuat flowchart dalam pembelajaran berbasis e-learning di SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Nur Abdullah SPD MPD. Adapun nama kelompok 4 yaitu yang pertama ada Fitriani HR, kedua Averia Anugrah, ketiga Chesti Natalius, keempat Siti Aminah, kelima Nur Hikmah, dan yang keenam Aisyah Atifah Harapia. Materi pertama yaitu ketepatan membuat flowchart. Flowchart atau bagian alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur, proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Yang pertama, fungsi flowchart. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Yang kedua ada jenis flowchart. Yang pertama flowchart dokumen, flowchart program, flowchart proses, flowchart skematik, dan yang terakhir flowchart sistem. Yang ketiga ada simbol flowchart. Pada dasarnya simbol-simbol dalam flowchart memiliki arti yang berbeda. Berikut simbol-simbol di atas memiliki jenis dan fungsi yang berbeda. Ada yang berfungsi untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya, seperti simbol flow, on page, dan off page reference. Selain itu, ada juga simbol yang berfungsi untuk menunjukkan adalah simbol-simbol yang sering digunakan dalam proses pembuatan flowchart. Materi yang kedua yaitu ketetapan memilih capaian pembelajaran atau mata kuliah yang akan dikembangkan di LMS Moodle. Dalam memilih capaian pembelajaran atau mata kuliah yang akan dikembangkan di LMS Moodle, diperlukan pertimbangan strategis agar implementasi teknologi pembelajaran digital berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Nah, di sini yang pertama, analisis kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, kesesuaian dengan kurikulum. Ketiga, kesiapan dosen dan mahasiswa. Keempat, karakteristik mata kuliah. Kelima, fitur dan kapabilitas LMS Moodle. Yang keenam, dukungan dan pelatihan. Ketujuh, evaluasi dan umpan balik. Dengan pertimbangan faktor-faktor di atas, pemilihan mata kuliah dan capaian pembelajaran yang akan dikembangkan di LMS Moodle dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efektif. Materi ketiga yaitu ketepatan menentukan bahan ajar atau materi pembelajaran online. Dalam menentukan bahan ajar atau materi pembelajaran online, diperlukan pendekatan sistematis agar materi yang disajikan dapat mendukung capaian pembelajaran yang diharapkan. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan bahan ajar yang tepat untuk pembelajaran online. Yang pertama, relevansi dengan capaian pembelajaran. Kedua, kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran online. Ketiga, struktur dan organisasi materi. Keempat, interaktivitas dan keterlibatan peserta didik. Kelima, keandalan dan keabsahan materi. Keenam, kesesuaian dengan teknologi yang digunakan. Ketujuh, evaluasi dengan perbaikan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, pemilihan bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran online dapat lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Materi keempat yaitu ketepatan merancang kuis atau evaluasi pembelajaran online. Evaluasi pembelajaran online berperan penting dalam mengukur pemahaman dan pencapaian kompetensi peserta didik. Agar evaluasi dapat dilakukan secara efektif, diperlukan perancangan kuis atau asesmen yang sesuai dengan prinsip-prinsip pedagogis dan teknologi pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang kuis dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, menentukan jenis evaluasi. Yang kedua, memilih jenis kuis yang sesuai. Yang ketiga, menyesuaikan format dengan teknologi yang digunakan. Keempat, prinsip kejelasan dan keterbacaan soal. Yang kelima, penyediaan umpan balik dan pembahasan jawaban. Yang keenam, keamanan dan kejujuran. Dan yang terakhir, evaluasi dan penyempurnaan soal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, kuis dan evaluasi pembelajaran online dapat lebih efektif dalam mengukur capaian pembelajaran dan membantu peserta didik dalam memahami materi secara lebih mendalam. Materi yang kelima yaitu ketepatan mengembangkan video pembelajaran yang digunakan di LMS Moodle. Mengembangkan video pembelajaran yang efektif untuk digunakan dalam Learning Management System atau LMS seperti Moodle memerlukan perhatian khusus terhadap beberapa aspek penting. Berikut adalah panduan untuk memastikan ketepatan dalam pengembangan video pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang jelas. Kedua, konten yang relevan dan terstruktur. Ketiga, durasi yang tepat. Keempat, visual dan audio yang berkualitas. Kelima, interaktivitas tambahan elemen interaktif. Yang keenam, aksesibilitas. Yang ketujuh, integrasi dengan Moodle. Adapun sebagai tambahan, berikut adalah video tutorial yang dapat kita tonton untuk memahami cara membuat video interaktif menggunakan plugin H5P di Moodle. Berikut link yang dapat kita akses tertera pada materi. Materi keenam ada ketepatan menjelaskan cara menginstal LMS Moodle. Learning Management System atau LMS Moodle adalah platform pembelajaran berbasis open source yang banyak digunakan oleh institusi pendidikan untuk mengelola pembelajaran daring. Instalasi Moodle harus dilakukan dengan langkah yang tepat agar sistem berjalan optimal. Yang pertama itu ada persiapan instalasi Moodle, ada persyaratan server dan unduh Moodle. Kedua ada proses instalasi Moodle, ada install XAMPP, kemudian kita ekstrak Moodle ke direktori server, lanjut buat database untuk Moodle, dan lanjut lagi mulai instalasi Moodle. Yang ketiga ada instalasi Moodle di server berbasis Linux atau Ubuntu atau Debian. Yang pertama itu kita harus update sistem, kemudian install Apache MySQL dan PHP, kemudian unduh dan ekstrak Moodle, terakhir buat database Moodle. Ketujuh, ketepatan melakukan instalasi LMS Moodle di PC. Moodle atau Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment adalah sistem manajemen pembelajaran atau LMS berbasis open source yang digunakan untuk pembelajaran daring. Agar Moodle berjalan optimal di PC, instalasi harus dilakukan dengan tepat sesuai spesifikasi yang diperlukan. Yang pertama, persiapan sebelum instalasi. Sebelum menginstal Moodle di PC, pastikan perangkat memenuhi spesifikasi berikut. Yang pertama, hardware dan software. Kedua, proses instalasi Moodle di PC atau Windows. Ketiga, proses instalasi Moodle di PC atau Linux. Dan videonya dapat kita akses di link YouTube yang akan kami tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan cara menggunakan aplikasi Moodle. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Play Store. Selanjutnya kita mendownload aplikasi Moodle.
Setelah aplikasi sudah terdownload, selanjutnya kita memilih am a learner atau sebagai murid. Nah, kemudian kita masukkan alamat web e-learning kita. Selanjutnya kita masukkan nama pengguna serta password yang kita punya. Nah, di sini tampilannya sudah muncul beberapa topik pembelajaran. Nah, di sini sudah terdapat topik-topik pembelajaran yang bisa kita akses. Pada aplikasi Moodle ini, kita juga dapat melihat siapa-siapa yang bergabung dalam forum atau aplikasi Moodle ini. Selain itu, aplikasi Moodle juga mendukung kita untuk mengakses pembelajaran secara offline. Baik, itulah tadi langkah-langkah cara menggunakan aplikasi Moodle. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke-8 yaitu ketepatan menjelaskan fitur kelas di LMS Moodle. Moodle adalah Learning Management System atau LMS yang memungkinkan pendidik mengelola pembelajaran daring dengan berbagai fitur kelas yang mendukung interaksi dan pembelajaran kolaboratif. Ketepatan dalam menjelaskan fitur kelas di Moodle sangat penting agar pengguna dapat memahami dan memanfaatkannya dengan optimal. Yang pertama, ada pengertian fitur kelas di LMS Moodle. Kedua, ada fitur-fitur kelas di Moodle. Yang ketiga, ketepatan dalam menjelaskan fitur kelas di Moodle. Jadi, fitur kelas di Moodle sangat beragam dan dirancang untuk mendukung pembelajaran daring yang interaktif dan terstruktur. Dengan memahami dan menjelaskan fitur-fitur ini secara tepat, pengguna dapat memanfaatkan Moodle secara maksimal dalam kegiatan belajar mengajar. Materi terakhir yaitu ketepatan mendesain tampilan kelas di LMS Moodle. Mendesain tampilan kelas di LMS Moodle memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan aspek estetika, fungsionalitas, dan keterjangkauan teknologi. Desain yang baik dapat meningkatkan pengalaman pengguna serta mendorong efektivitas pembelajaran online. Berikut adalah beberapa ketepatan dalam mendesain tampilan kelas di LMS Moodle. Yang pertama, kesesuaian dengan struktur pembelajaran. Kedua, kemudahan navigasi dan aksesibilitas. Yang ketiga, konsistensi desain dan branding. Keempat, penggunaan elemen visual yang efektif. Kelima, pengorganisasian konten secara interaktif. Yang keenam, peningkatan keterlibatan melalui interaktivitas. Ketujuh, evaluasi dan umpan balik pengguna. Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, tampilan kelas di LMS Moodle dapat dirancang secara efektif untuk mendukung pengalaman belajar yang lebih baik. Itulah tadi penjelasan materi. Adapun kesimpulannya, pembelajaran berbasis LMS Moodle telah terbukti menjadi solusi yang efektif
dalam mendukung proses belajar mengajar di era digital. Penggunaan Moodle memungkinkan pendidik untuk mengelola materi ajar, memberikan tugas, serta melakukan evaluasi pembelajaran secara lebih fleksibel dan terstruktur. Flowchart dalam sistem pembelajaran digital juga berperan penting dalam menyusun alur pembelajaran yang sistematis, sehingga memudahkan guru dalam mengelola kelas daring. Selain itu, pemilihan capaian pembelajaran yang tepat menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan penerapan LMS Moodle, dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa serta karakteristik mata pelajaran. Itulah tadi materi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.